Salam sehat yang terhormat Bapak Ibu Kasih atau pengelola program kesehatan kerja dan olahraga. Saya akan menjelaskan cara input data kesehatan kerja pada akun Sitko Kabupaten Kota. Jadi selain Puskes, Dinkes Kabupaten Kota juga perlu input data tambahan terkait kesehatan kerja maupun olahraga. Saya menunjukkan cara input data menggunakan HP ya. Jaringan internet di semua kota di kabupaten sepertinya sudah 4G semua, jadi akses bisa lancar. Nah, ini tampilan beranda dari akun Sitko sebuah Dinkes Kabupaten. Tentunya tadi sudah berhasil login menggunakan akun kabupaten yang meliputi alamat email dan password yang sudah didaftarkan pada Sitko oleh petugas Dinkes Provinsi. Nah, bagi yang belum tahu akunnya bisa ditanyakan kepada kami. Nah, untuk input data pertama kita klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, akan muncul pilihan menu input data dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan komputer, pilihan menu otomatis tampil setelah login berhasil. Sekarang kita klik kesehatan kerja ya. Ini input data kesehatan kerja. Nah, di sini ada pilihan tambah edit data kesehatan kerja. Ada pilihan download pertanyaan, yaitu untuk mendapatkan form atau tabel kosong untuk digunakan dalam pendataan ataupun dalam merekap-rekap hasil kegiatan. Kemudian ada fitur upload pilihan. Ini merupakan fitur tambahan yang menurut petugas dari direktorat mengatakan ini untuk keperluan bila ada gangguan jaringan internet, ada data-data yang mungkin data-data laporan yang akhirnya harus diupload di sini oleh petugas di provinsi. Kemudian klik tambah edit data kesehatan kerja ya. Kita misalnya klik yang tombol biru tua ini, tambah edit data kesehatan kerja. Nah, di sini ada pilihan, pilih tahunnya, misalkan pilih tahun 2021, kemudian pilih bulan misalkan Juni. Lanjutkan. Nah, di sini ada pilihan, ada 5 pilihan ya. Yaitu A. SK atau SE tentang kesehatan kerja di kabupaten kota. B. Pembinaan tempat kerja sektor formal di kabupaten kota. C. Pembinaan K3 Fasiankes di kabupaten kota. Kemudian D. Tersedianya sumber daya kesehatan kerja. Dan E. Analisis hasil intervensi. Kita coba buka masing-masing. Nah, di sini kita tinggal klik kotak hitam yang ada topik pilihan tersebut. Misalnya klik di tombol A ya. Klik kotak di bagian A ini. Nah, di sini kita bisa menginput data-data tentang SK atau SE, surat edaran ataupun peraturan tentang kesehatan kerja yang Bapak Ibu miliki di Dinkes Kabupaten Kota ataupun di Pemda. Nah, kita klik tambah tombol hijau ini. Nah, di sini diminta untuk mengisi jenisnya apakah surat edaran ataupun peraturan wali kota atau bupati. Kemudian nomornya nomor berapa, tanggal SK atau SE-nya berapa, atau tanggal peraturan tersebut. Kemudian perihalnya tentang apa, apakah misalnya tentang germas, tentang KTR, tentang peregangan, tentang Jumat bersih, dan sebagainya. Kemudian isikan link cloud share dokumen. Artinya dokumen ini kita share di misalnya melalui Google Drive. Nanti kita get link ya. Kita ambil linknya. Nah, kode-kode link itulah kita input di sini ya. Ketikkan di sini atau paste di sini.
Kemudian bagaimana status implementasi dari SK atau SE atau peraturan ini, apakah sudah terimplementasi atau belum? Tinggal pilih sudah atau belum, kemudian klik simpan. Ya. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah B, pembinaan tempat kerja sektor formal di kabupaten kota. Ini klik saja kotak hitam besar ini. Nah, kemudian klik tambah. Nah, kebetulan ini Dinkes kabupaten ini sudah melakukan pendataan tempat kerja ya. Jadi ini kotak B hitam ini untuk pendataan dan pembinaan tempat kerja sektor formal di kabupaten kota. Nah, kebetulan ini Dinkes ini sudah menginput satu data, yaitu pendataan di Dinas Kesehatan Kabupaten sendiri ya, itu jenis tempat kerja perkantoran. Ini merupakan tempat kerja sektor formal. Tentunya nanti dilanjutkan dengan pendataan ataupun pembinaan di tempat kerja sektor formal lainnya. Jadi kalau kita klik tambah, di situ akan muncul tambah pembinaan tempat kerja sektor formal di kabupaten kota. Di sini tanggal berapa dilakukan, nama tempat kerjanya apa, jenis tempat kerjanya. Di sini sudah tersedia pilihan ya, sesuai dengan form manual yang pernah kita berikan. Kemudian alamatnya di mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Kemudian Google Map akan mendeteksi lokasi tersebut. Namun saat ini Google Map belum bekerja secara baik sehingga belum bisa menampilkan peta. Kemudian kegiatan pembinaan yang dilakukan di sini apa? Artinya fitur ini disediakan untuk dua kebutuhan, yaitu pendataan kemudian pembinaan. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembinaan, tinggal dipilih pembinaan tentang apa yang sudah dilakukan. Apakah advokasi GB2SP, K3 perkantoran, dan sebagainya. Kemudian jumlah pekerja keseluruhan di kantor ini berapa, kemudian jumlah pekerja perempuannya berapa, kemudian upaya kesehatan kerjanya. Di sini melaksanakan upaya promotif kesehatan di tempat kerja. Jadi ini pilihan kegiatan yang sudah dilakukan apa saja, kemudian melaksanakan upaya preventif di tempat kerja diantaranya apa saja ya. Jadi ini upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kemudian yang belum tentu menjadi PR untuk pembinaan. Kemudian apakah sudah melaksanakan GP2SP, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif. Nah, kalau misalnya di Dinkes ini pekerja perempuannya cukup banyak, nah perlu dilakukan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif. Nah, di sini perlu dilakukan atau tidak. Tentu yang didata bukan hanya kantor Dinkes, tentu bisa ditambah tempat-tempat kerja perkantoran atau sektor formal lainnya. Kemudian potensi risiko kesehatan yang dominan di sini apa? Ya, apakah fisik, kimia, biologi, ergonomi, atau psikososial? Tinggal dipilih ya. Klik pada lingkaran-lingkaran yang ada di sebelah kanan tersebut. Kemudian kalau sudah, klik tombol simpan yang berwarna biru. Ya, data tersimpan di situ. Kemudian yang C adalah pembinaan K3 Pasienkes di kabupaten kota. Di sini juga mencakup pendataan dan pembinaan K3 Pasienkes di kabupaten kota. Kita klik tombol C ini. Kemudian klik kebetulan di sini sudah ada satu Pasienkes yang didata ya. Di sini ada Puskesmas Danga. Nah, kalau kita mau lihat tampilan lebih panjang pada tabel ini, kita buat landscape ya seperti ini.
Kemudian di sini juga kalau kita ingin menambahkan, tinggal klik tambah, kemudian isikan tanggal, jenis pasienkesnya apakah rumah sakit, puskesmas, klinik atau laboratorium. Kemudian nama pasienkes tersebut apa, alamatnya di mana, Google Map sementara kita abaikan. Kemudian apakah pasienkes ini sudah terakreditasi atau belum, ya atau tidak. Kemudian pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu saat ini di pasienkes ini, apakah sudah melakukan advokasi atau koordinasi atau sosialisasi atau orientasi, dan pembinaan dan pelaksanaan tinggal dicentang ya pada kotak-kotak yang ada. Selanjutnya simpan. Kemudian fitur D adalah tersedianya sumber daya kesehatan kerja. Nah, di sini ditanyakan apakah di Dinkes Kabupaten Kota ada pengelola program kesehatan kerja, ya atau tidak. Tentunya semua Dinkes Kabupaten Kota sudah memiliki ya. Tinggal pilih ya. Kemudian apakah petugas terlatih kesehatan kerja? Semua kabupaten kota saya rasa sudah terikut orientasi ya, tinggal pilih ya. Kemudian adanya tenaga jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, ya atau tidak. Kalau belum ada berarti pilih tidak. Nah, jenjang, kalau ada jenjangnya apa saja, berapa orang. Kemudian klik simpan. Dan yang terakhir untuk kesehatan kerja di tingkat kabupaten kota yang diinput oleh Dinkes Kabupaten Kota adalah analisis hasil intervensi. Nah, kita klik tambah. Di sini pilih tanggal. Kemudian hasil analisis dan intervensi apa? Kemudian link cloud share dokumen ini adalah kita input linknya ya. Artinya dokumen hasil analisis dan intervensi ini kan kita upload ke dunia maya sehingga bisa diakses oleh siapapun yang berkepentingan untuk ini. Misalkan kita upload di Google Drive, nanti kita setelah terupload selesai, kita klik atau klik kanan pada nama file yang sudah berhasil diupload, kemudian pilih get link. Nah, kalau sudah ada linknya, kita copy, kemudian kita paste di kotak link cloud share dokumen. Setelah selesai, kita simpan, klik tombol simpan yang berwarna biru. Ya. Jadi demikian penjelasan saya tentang input atau edit data kesehatan kerja yang perlu dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Kota. Semoga bermanfaat. Salam sehat, bugar produktif.